Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwan Paso Artana dengan nomor induk mahasiswa 2020 131003 dari program studi pendidikan sejarah kelas 3A dengan mata kuliah Sejarah Asia Timur dengan dosen Habib Soleh SPD MHum Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Yang pertama, masa-masa dinasti Cina. Yang kedua, menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi Cina. Yang ketiga, menjelaskan pemikiran dari Dr. Sun Yat-sen. Berikut penjelasannya. Dinasti Zhou 1222 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti Zhou yang lama masa pemerintahannya dalam sejarah Cina dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Zhou Barat dan Zhou Timur. Zhou Barat 1222 atau 1223 sampai 771 sebelum Masehi. Asal usul orang Zhou. Orang Zhou semula bertempat tinggal di lembah Sungai Wei yang terletak di daerah antara Shanxi dan Gansu. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Pangeran Hanfu. Mereka bermigrasi dan kemudian menetap di lembah Sungai Zhou Yuan. Di daerah ini mereka bercampur dengan suku-suku lain yang untuk kemudian disebut sebagai orang Ming. Dalam perkembangan selanjutnya mereka menjadi kuat ketika dipimpin oleh Wen Wang. Karena kekuatannya mereka sering disebut sebagai penguasa dari barat. Zhou Timur 771 sampai 221 sebelum Masehi. Setelah Ping memerintah, maka ibu kota dipindahkan dari Chang'an ke Luoyang. Perpindahan ibu kota ini dimaksudkan untuk menghindari serangan dari bangsa barbar. Setelah Zhou Barat mengalami keruntuhan, Zhou Timur tidak mengalami kebesaran, bahkan sebaliknya semakin melemah. Pada masa ini kekuasaan daerah semakin besar walaupun kekuasaan pusat masih diakui. Dengan demikian, pada masa Zhou Timur ini telah terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat, yakni meningkatkannya kedudukan para pedagang, naiknya kedudukan para penguasa daerah. Dinasti Qin sedang 200 di lain pihak merosotnya kekuasaan pemerintahan Masehi. Dalam waktu 30 tahun setelah dinasti Zhou berakhir, negara vasal Qin di bawah pimpinan Zheng telah berhasil menaklukkan 6 negara vasal yang lain dan selanjutnya berhasil mendirikan dinasti Qin. Setelah menjadi penguasa, Zheng menggunakan gelar Xin Huangdi. Qin Xin Huangdi memang Raja Zheng menganggap dirinya lebih kuat dari 3 raja dan 5 kaisar. Sang Huangdi, 3 Huang dan 5 Ti untuk menunjukkan kebijaksanaannya dan kepandaiannya. Ia menggunakan gelar Huangdi, di mana dalam gelar ini terhimpun gelar 3 raja dan 5 kaisar tersebut. Sebutan Huangdi pada umumnya sama dengan kaisar. Oleh karena itu, dinasti ini penting dalam sejarah Cina karena dinasti ini berhasil mencetus sistem pemerintahan kekaisaran yang dapat berlangsung sampai dengan abad ke-20 Masehi. Zaman Han merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah Cina. Dinasti ini berhasil mencapai kesatuan politik dan kebudayaan. Oleh karena itu, orang-orang Cina bangga akan adanya dinasti Han ini. Selanjutnya Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 8 Masehi. Sesudah dinasti Qin runtuh, muncullah dinasti Han yang didirikan oleh Liu Bang setelah naik tahta bergelar Han Kao Techu 206 sampai 195 sebelum Masehi. Selanjutnya Han Timur 8 sampai 220 Masehi. Setelah Liu Henshu berhasil mengakhiri pemerintahan Wang Mang, ia kemudian menaiki singgasana dengan gelar Wang Putih. Dinasti Tang 618 sampai 960 Masehi. Masa dinasti Tang merupakan masa gemilang juga dalam sejarah Cina. Pendiri dinasti
dikatakan kaisar terbesar dalam sejarah Cina, seorang jenderal perang yang cakap, seorang negarawan, sastra, dan imperalis. Di bawah pemerintahan Tang Tai-Tzu, Cina menjadi suatu kerajaan yang lebih megah daripada Han. Selain sebagai seorang kaisar yang cakap dan bijaksana, Tang Tai-Tzu terkenal sebagai seorang pencipta karya kesusastraan. Umumnya zaman Tang sering disebut sebagai zaman berkembangnya kesusastraan. Selanjutnya dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi. Pendiri dinasti Song adalah Zhou Huangyin dengan gelar Song Tai-Tzu. Dinasti ini kerap kali mendapat gangguan dari bangsa-bangsa di perbatasan seperti bangsa Khitan di sebelah utara, bangsa Jurchen di Manchuria, dan bangsa Mongol di Mongolia. Karena gangguan inilah maka dinasti Song terpecah menjadi dua bagian, yakni satu Song Utara 960 sampai 1127 Masehi. Seperti biasanya, perpindahan pusat pemerintahan tersebut adalah untuk menjauhkan diri dari serbuan bangsa barbar. Demikian juga dinasti Song ini mendapat gangguan dari tiga bangsa tersebut di atas. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, maka kaisar-kaisar Song sering melakukan politik pembelian perdamaian memberikan upeti. 2. Song Selatan 1127 sampai 1279 Masehi. Dengan hancurnya kota Kaifeng, keruntuhan dinasti Song Utara bukan berarti berakhirlah dinasti Song, sebab orang-orang Song yang berada di sebelah selatan yang dipimpin oleh Pangeran Kang, putra Kaisar Song Puiatsu, berhasil menghimpun kekuatan dengan Nanking sebagai pusatnya. Setelah naik tahta, Pangeran Kang bergelar Song Tai-Tzu, maka dengan tampilnya Song Tai-Tzu mulailah masa Song Selatan. Dinasti Yuan 1260 sampai 1368 Masehi. Pendiri dinasti Yuan adalah terluas di dunia masa itu. Dinasti Yuan berkuasa dari 1260 Masehi sampai dengan 1368 Masehi dan merupakan suatu masa yang cukup lama untuk dapat membentuk suatu imperium yang besar. Daerah kekuasaan dinaikkan membentang dari Venesia di Italia, Rusia, Persia, dan Mesopotamia di bagian barat, dan di bagian timur dibatasi oleh Laut Cina Timur, dan dari Mongolia di utara melintang sampai Indochina di selatan. Dinasti Ming 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Ming adalah dinasti Cina asli dalam arti bahwa dinasti ini didirikan oleh etnis Cina asli. Setelah dinasti Ming, setelah kekuasaan bangsa Manchu runtuh, maka dengan segera Chu Yuanzhang memegang kendali pemerintahan. Chu Yuanzhang sebagai pendiri dinasti Ming berasal dari rakyat biasa petani rendahan, tetapi hidupnya diisi dengan setelah menjadi kaisar, Chu Yuanzhang menggunakan gelar Ming Tai-Tzu. Dia juga terkenal dengan nama Hong Wu. Dinasti Manchu 1611 sampai 1912 Masehi. Dinasti Manchu, dinasti Qing adalah suatu dinasti asing yang didirikan oleh bangsa Manchu, termasuk salah satu bukti penerima masa pemerintahan
imperialisme Barat. Pada tanggal 10 Oktober 1911 di Wuchang terjadi revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen menginginkan pembentukan pemerintahan Cina baru berdasarkan pada paham San Mincu tiga sendi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, untuk mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan. Pada tanggal 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden dan jabatan presiden diserahkan kepada Jenderal Yuan Shikai. Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Yuan Shikai memimpin secara diktator dengan melarang keberadaan Partai Kuomintang dan ideologi publik. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak lama. Cina mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut dapat diatasi oleh Sun Yat-sen. Keberhasilan tersebut mengantarkan Sun Yat-sen menjadi presiden, namun masa pemerintahannya tidak lama dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek berhasil menyatukan Cina Utara dan Cina Selatan. Setelah itu, Chiang Kai-shek juga berhasil mengalahkan panglima perang. Keberhasilan tersebut didukung oleh Partai Komunis Cina Kuomintang yang mengaruhi rakyat petani di utara untuk menentang para panglima perang. Chiang Kai-shek khawatir kaum komunis akan berbalik menentangnya. Oleh karena itulah, Chiang Kai-shek memerintahkan untuk membatasi para pendukung kaum komunis. Selanjutnya, Mao Zedong, seorang pendukung komunis, dapat lolos dari pembantaian tersebut. Selanjutnya, Mao Zedong memimpin perlawanan terhadap Chiang Kai-shek dan mendapat kemenangan. Mao Zedong pada tahun 1949 mendirikan Negara Republik Rakyat Cina (RRC) dengan ideologi komunis. Chiang Kai-shek beserta pendukungnya kemudian meninggalkan Cina daratan dan menetap di Pulau Formosa. Chiang Kai-shek meneruskan Republik Cina dengan mendirikan negara bernama Taiwan dengan ibu kota Taipei. Sebagai seorang tokoh pahlawan nasional, nama Sun Yat-sen tercatat dalam sejarah. Ia adalah seorang negarawan Republik Cina dan sekaligus pemimpin revolusi Cina. Sun Yat-sen dilahirkan di suatu desa tani Hansien, Provinsi Guangdong pada 12 November 1866 Masehi. Nama lain Sun Yat-sen adalah Sun Wen. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan berani menentang kebiasaan-kebiasaan yang kolot, misalnya kebiasaan mengikat kaki wanita supaya tetap kecil. Dalam usia 13 tahun, ia pergi ke Honolulu mengunjungi abangnya. Di Honolulu oleh abangnya, Sun Yat-sen dimasukkan ke sekolah Kristen. Kemudian ia bersimpati dan ingin memeluk agama Kristen, akan tetapi ayahnya melarangnya dan bahkan ia dipanggil pulang di tanah air pada 1882 Masehi. Untuk selanjutnya ia membantu ayahnya bekerja di sawah. Di kampungnya, Sun Yat-sen menghasut anak muda untuk menentang kepercayaan berhala. Misalnya mereka merusak patung-patung dewa. Hal ini berakibat Sun Yat-sen diusir dari kampungnya pada 1884 Masehi. Pekerjaan sebagai tabib tidak memuaskan hatinya dan ia lebih tertarik pada bidang politik. Oleh karena itu pula, ia memutuskan untuk berkecimpung di bidang politik dan hendak menggulingkan kekuasaan dinasti Manchu yang telah membuat rakyat Cina menderita. Sejak kecil ia sudah dihadapkan keadaan negaranya yang kacau dan merasa betapa sengsaranya dan menderitanya rakyat Cina. Dalam perkembangan selanjutnya, Dr. Sun Yat-sen dikenal sebagai pemimpin bangsa. Bahkan sesudah revolusi politik berhasil menumbangkan kekuasaan pada tahun 1920.
bahwa Dr. Sun Yat-sen bercita-cita untuk membebaskan bangsanya dari cengkraman dinasti Manchu yang telah memperbudak dan menyengsarakan bangsanya. Pada waktu pecah Perang Cina-Jepang 1894 sampai 1895 Masehi, ia pergi ke Honolulu. Di Honolulu, Sun Yat-sen membentuk suatu perkumpulan yang disebut Hansing Chung Hui, Perkumpulan Memperbaiki Cina Jansen 1979. Dalam 1905 Masehi, ia mengunjungi Eropa, tepatnya di Belgia. Di Brussels, ia membentangkan ajaran yang disebut San Mincu III, asas rakyat Neo Yuan 1953. Ia bercita-cita melenyapkan dinasti Manchu dan selanjutnya Cina akan diatur dan diperintah oleh bangsa Cina sendiri. Pemerintahan yang diinginkan adalah republik yang demokratis. Cina harus merupakan negara kesatuan menurut Dr. Sun Yat-sen. Mintosen nasionalisme. Mintosen dalam bahasa Inggris berarti nation, artinya terkandung dalamnya adalah bangsa dan negara. Ini dimaksudkan bahwa Sun Yat-sen menghendaki adanya suatu bangsa dan suatu negara, yakni bangsa Cina sebagai satu kesatuan. Asas ini diletakkan paling atas karena langsung menyangkut bangsa-bangsa barat yang telah membagi bangsa Cina sebagai daerah pengaruh atau eksploitasi mereka. Di samping itu juga menyangkut pemerintah Manchu yang telah menginjak-injak kemerdekaan bangsa Cina. Mereka inilah yang harus dilenyapkan. Mincu demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah monarki harus dilenyapkan karena pemerintah monarki akan mudah dipakai sebagai alat bagi para raja atau kaisar yang melampiaskan kesenangannya. Perubahan bentuk pemerintahan ini dapat dicapai hanya dengan revolusi. Minseng sosialisme. Minseng sebenarnya berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat, artinya seluruh rakyat harus dapat mencari naskah serba cukup untuk menyelenggarakan hidupnya yang layak. Prinsipnya dengan San Mincu ini, Sun Yat-sen ingin membawa bangsa Cina menjadi bangsa yang merdeka dengan satu pemerintahan pusat yang demokratis dan dalam kehidupan yang layak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejak 1905 Masehi, banyak sekali jumlah mahasiswa Cina yang belajar ke Jepang. Mereka tertarik pada ajaran Dr. Sun Yat-sen. Untuk itu mereka mendirikan perkumpulan kuno Tuan Leng Hui di Tokyo Jansen 1979. Tujuannya perkumpulan ini ialah: 1. Mengusir bangsa Tartar. Bangsa Manchu dianggap termasuk bangsa Tartar. 2. Merebut kembali Cina dari tangan dinasti Manchu. Negara Cina akan dipegang dan diperintah oleh bangsa Cina. 3. Membangun suatu republik. 4. Menyamaratakan kepemilikan tanah. Sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.